Warna gurau kita bersama, obrolan pagi penuh warna, kawan terkini tawa ceria, kisah inspirasi canda dan makna, temani pagi hari kita. Mari duduk sebentar saja, nikmati cerita bersama. Ada canda, ada tanya, semua dibahas tanpa drama. Cerita hidup tak pernah sama, syukurilah semua yang ada. Obrolan pagi penuh warna, kabar terkini tawa ceria, kisah inspirasi canda dan makna, temani pagi hari kita. Di setiap langkah-langkah indah, obrolan pagi, bikin hati makin happy, makin happy. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, ketemu lagi sama kita berdua ya. Setelah 1 minggu kita nggak ketemu sama pemirsa, akhirnya hari ini di hari Rabu kita ketemu lagi sama kembali. pemirsa. Pemirsa di rumah udah kangen, kita juga lebih kangen ya Pastinya. dan menyapa pemirsa di rumah. Nah, seperti biasa nih ada Dara Ismadana dan Doni Wijaya yang akan temenin pemirsa di acara kesayangan kita semua di obrolan pagi, bikin hati makin happy. Yeay, Jadi kayak biasa. kami berdua dalam 1 jam ke depan bakal nemenin pemirsa di rumah berbincang-bincang nih Doni Yes. dengan narasumber kita yang super inspiratif dan Pastinya. pastinya bisa jadi role model untuk anak muda di luar sana. Iya, kalau kemarin-kemarin kita banyak ya undang-undang kayak Benar. Paskibraka udah, terus juga influencer juga Atlet udah, juga atlet udah, juga macam-macam udah, ya prestasinya. macam-macam yang viral-viral udah gitu ya. Kali ini kita kedatangan siapa? Kali ini kita kedatangan teman-teman anak muda Aceh juga yang berprestasi dan yang sebentar lagi akan melakukan tugas daerah mereka. Aduh, tugas apa Tugas nih? Don? daerah mereka untuk mewakili Provinsi Aceh tentunya di ajang tingkat nasional. Benar. Kira-kira ajang apa ya? Aduh, jadi mereka berdua ini duta, yang kita tahu duta itu perwakilan utusan role model. Benar, Don? benar. Nah, kali ini mereka akan mewakili suatu lembaga yaitu DPD RI untuk menyuarakan atau menjadi perpanjangan tangan dari DPD RI ini. Sebenarnya DPD RI ini tugasnya apa untuk anak muda? Benar. Dan mereka adalah perwakilan dari Aceh untuk di tingkat nasional gitu Benar. ya. Duta Langsung DPD aja, RI. apa langsung aja kita undang nih? Langsung saja kita Langsung panggilkan. dong, oke. Ini dia, langsung saja sambut Muharram Anbiya Dan Irham Nimalika. Yeay! Selamat Wow. datang. Halo. Ini cantik dan ganteng ya. Sini Halo. Bia. Nah, silakan Bia, boleh silakan duduk di sini. Pakai salam kenal. Oke, salam kenal dong. Kenalan dulu ya. Perasaan tadi lihat muka dia. juga. Tentu saja juga. Oke, apa kabarnya nih Bia sama Alhamdulillah Ika? Alhamdulillah Baik sekali, Bang. Pasti Ika lagi sibuk-sibuknya ya. Bia lagi sibuk-sibuknya untuk memprepare untuk pergi ke nasional ya. Iya, Iya, karena persiapan. kebetulan bakalan ke nasional sebentar lagi. Oke. Kebetulan Apa di bulan ini juga, Bang. Di bulan ini Iya. juga tanggal berapa? Tanggal berapa? Di tanggal 21
29. 29. Iya. Berarti tinggal menghitung Menghitung hari hari. ya, Hari. detik demi detik ya, seperti Krisdayanti Oh my sepertinya. God. Kita bakal tanya nanti sejauh apa persiapan mereka dan gimana sih bisa tahu lomba ini kan awalnya Duta Iya. DPD RI. Nah, Benar. di daerah sendiri Kak, Duta DPD RI ini asing gitu. Iya, Apa memang benar. ini baru diadakan atau udah setiap tahun cuman kita Iya, aja yang belum kayaknya belum pernah familiar dengar gitu. gitu. Iya, ya. karena biasa ada duta wisata dan duta-duta lain ya, Benar, duta duta genre. yang lain kan. Kalau Duta DPD RI belum pernah dengar. Ini boleh dikasih tahu nggak sih? Ini apakah baru pertama kali diselenggarakan atau Iya. memang atau di Aceh yang pertama kali. iya atau di Aceh pertama kali atau memang kami aja yang kurang update, Budet, ya? Sebenarnya terjadi bertahun-tahun lalu. Iya makanya boleh silakan. Siapa yang mau jelasin nih, Dia atau Ika? Oke, mungkin boleh Mungkin, dari Oke, Ika ladies dulu. first Oke, ya. ladies Oke. first. Nah, jadi sebenarnya Duta DPD RI ini tuh sebenarnya baru pertama kali diadakan baru di tahun ini. Nah, jadi bisa dibilang yang pemilihan pertama ini adalah pionirnya, tapi kayaknya bakalan rutin diadakan karena tahun ini lagi di-prepare kan supaya walaupun pertama kali supaya tetap continue ke depannya. Nah, jadi Duta DPD RI ini tuh memang perannya kan mungkin Bang Don dan Dara sendiri nggak tahu DPD itu apa sih sebenarnya kan. Tahu sih kepanjangannya tahu kepanjangannya ya. Kepanjangannya ada juga. tugasnya Perwakilan daerah. daerah. Nah benar, tapi yang membatasi yang membedakan DPR RI dan juga DPD, DPD ini RI apa, apa? nih? Iya, gitu. itu masih Sama awal. lagi MPR lagi MPR apa lagi betul. gitu kan? betul. Mm-mm. Nah, makanya Iya. dibuat Duta DPD ini supaya orang lebih tahu, lebih kenal. Jadi kayak jembatan antara DPD dengan masyarakat. Oh, gitu. Oke, kita akan tes ya. Waduh. Sebenarnya tugas DPD itu apa sih? Apa sih? Bia, Apa mereka boleh kita tentang mau tanya DPD? sama Bia dulu nih. Sebenarnya tugas Iya. DPD itu apa sih? Nah, Oke, untuk tugas DPD itu sendiri kan sebenarnya kalau kita ya Ini dari kayak- segi Wawancara ya, iya, interview. seperti interview ya, kami mengulang Interview kembali ya. nasional ya. Ini kayak dia lagi dites Iya, lagi. nih. dites lagi. Benar-benar. Nah, Coba jadi lanjutkan, untuk Bia. DPD itu sendiri kan tugasnya itu adalah untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi yang ada dari daerah itu untuk bisa dibuat undang-undang ataupun peraturan itu di keputusannya yang ada di pusat. Nah, jadi DPD ini tugasnya itu adalah untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari daerah. Nah, itu diberikan kewenangan pada DPD itu. Nah, jadi seperti itu, Pak. Oke, aspirasi kita pengen ada bioskop sih di sini. Sebentar Don, kan Dewan Perwakilan sama seperti DPR juga Dewan Perwakilan Perwakilan. sama Dewan menyuarakan Perwakilan. aspirasi dari rakyat. Apa sih Iya, bedanya? Spesifikasi benar. bedanya ini apa? Betul, karena kan Antara DPR, dan Dewan sendiri. Perwakilan Dan Rakyat. rakyat. gitu Satu kan. lagi DPD. Daerah ada rakyat juga. Ada rakyat kan? juga. Bener. Nah, gimana nih? Mungkin Ika. Oke. Mungkin benang merah yang memisahkan antara mereka apa Iya. nih? Oke, mungkin yang paling jelas itu kalau misalnya dari segi jumlah dan lain-lain ya, DPR kan lebih banyak jumlah dari DPD. DPD itu cuman setiap provinsi itu cuman ada empat perwakilan ataupun 4 anggota DPD Sebutkan di setiap siapa provinsi. saja 4 anggota Iya. DPR di asal Aceh. Bapak Ibu tambahin ya, apa dikenal? Oke, ada Sudirman. Haji Terus Umar. Haji Umar. Orang kenalnya Haji Umar, tapi Bener. Kalau kalau ada Haji namanya Sudirman nggak kenal gitu ya. Haji Sudirman gitu. Iya. Terus Tengku Ahmada, Pak Asari Cagi dan Ibu Darwati Agani. Oh, ternyata tahu, Ternyata tapi dia tahu. diem aja. Iya, tahu lah, tahu dong. Dulu kalau nggak tahu nggak mungkin kepilih aja di perwakilan Pasti Aceh. udah diseleksi secara Benar. ketat ya Don. Oke, Betul, lanjutin betul. Kak Ika. Oke, nah jadi bedanya itu dan DPR itu kan biasanya dia personal dan didukung oleh partai politik. Sementara Oke. kalau DPD ini kalau kita mau naik itu nggak ada dukungan partai politik sama sekali. Jadi dia memang pure individual, tapi nanti ketika terpilih tugasnya itu mewakili urusan daerah. Urusan daerah itu misalnya kalau kita di Aceh kan kemarin ada permasalahan ini Bang Don sama Dara yang pas permasalahan di Pulau Iya, Banyak. benar-benar. Nah, itu pulau urusannya ya. DPD gitu. Walaupun tetap DPR juga bantu Oke, menyampaikan berarti gitu. DPD lebih Baik. vokal terhadap isu-isu daerah secara keseluruhan. keseluruhan Oke, gitu. dan Kalau tidak- DPR lebih kepada regulasi kali ya. Regulasi. Benar. Dan buat regulasinya ya Don. benar. Tapi kewenangan DPD ini sih yang masih terbatas kan kalau misalnya DPR bisa mengesahkan RUU. Nah, kalau DPD ini cuma sebatas ke mengusulkan RUU. Oke, Iya. mengusulkan, mengajukan Kan ya. ya, tapi yang mengesahkan tetap DPR gitu. Dan DPR itu lebih fokus ke dapilnya masing-masing ya, Iya. tentang isu-isu di dapilnya masing-masing. Dan sesuai dengan mungkin kerjaannya di komisi berapa. Komisi gitu berapa, ya. benar. Karena kalau DPR itu kan diwenangi sama partai politik Iya, juga ya. berafiliasi Nah, dengan jadi partai itu politik. masih ada
space antara DPR itu dengan masyarakat. Nah, Oke, mungkin ada jadi yang seperti masih itu ya. membawahi kepentingan partai, tapi sementara di DPD ini tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Wah, jadi memang benar-benar mewakili suatu daerah gitu ya, mendengar aspirasi-aspirasi mungkin apa hal yang harus diperbaiki di suatu daerah dan untuk kemajuan daerah. Ih, keren banget. Tapi kita penasaran nih, awal mula mereka bisa tahu nih ada lomba DPD RI, kan Duta pertama DPD RI ya, ini. Dong. Karena pertama kali otomatis akses informasi juga sangat-sangat terbatas dan juga karena tidak ada alumni, akses betul, alumni tidak ada alumni, terus juga nggak ada yang coaching juga. Biasanya kalau ikut duta wisata, Ada yang atau duta coaching duta ya. lain, coaching dulu gitu kan ya. Mungkin siapa yang mau cerita nih? Mungkin awal mula, mungkin Bia. Dia Boleh, dulu. boleh. Kalau dari Bia gimana? Dari Ika gimana nanti pas Iya. awal mula ikutannya? Nah, jadi kan kalau Bia itu sendiri sebagai anak muda dan juga remaja yang mungkin hari ini tuh lebih apa ya, ingin untuk mencari hal baru. Nah, kalau Bia sendiri itu nggak putus untuk selalu scrolling sosial media itu untuk mencari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan pertama Bia lihat kegiatan ini tuh memang dari Instagram, Bang. Oh, dari Jadi Instagram, ya? ketika Bia lihat dari Instagram tuh, oh kayaknya ini menarik dan juga ada suatu hal yang memang Bia cari di situ. Artinya Bia tuh ingin untuk memang bisa ada kegiatan yang memang berbasisnya politik gitu. Jadi ada hal yang memang kita bisa bawakan nanti di masa yang mendatang. Nah, jadi pas Bia cross check, oh ternyata ini cocok dan kebetulan salah satu dari kantor sekretariat itu ada kenalan dengan Bia. Jadi Bia tanya-tanya lagi, terus oh kayaknya ini pas dan juga cocok dan alhamdulillah karena juga dengan visi yang sama, Bia ingin ikuti kegiatan ini seperti itu. Tapi sebenarnya backgroundnya Bia sendiri dari Atau ilmu dari ilmu politik politik nggak sih? gitu. Fisip atau gimana? Kebetulan ada ingin masuk ke situ, cuman nggak ingin masuk ke situ. Oke. Ya. Jadi jurusan apa nih? Jurusan ekonomi pembangunan. Ekonomi Iya. pembangunan. Membangun daerah tetap Membangun ya. daerah. Tetap ya tujuannya. Benar-benar. Cuman sebelum itu ada basic sebagai organisatoris, jadi udah Oke. masuk organisasi dan banyak juga ilmu-ilmu politik, kepemimpinan yang mungkin sudah menjadi basic dari Bia, seperti itu. Kan organisasi di kampus juga nggak terlepas dari politik ya. Dari politik, betul. Benar, itu kan sudah mengajarkan ilmu politik sejak dini ya. Kan mungkin dari OSIS aja di sekolah SMP SMA aja itu kita udah diajarkan berpolitik sejak dini gitu ya, ilmu politik. Oke. Kak Ika sendiri tahu dari mana sih tentang Duta DPD RI ini? Oke, nah Ika sebenarnya juga cukup sering scroll Instagram sih, cuman waktu itu tahu informasinya itu karena ada salah satu senior Bukan saya tapi ya. bukan. Sebenarnya di Duta Wisata juga yang kirim informasinya, terus disuruh ikut gitu. Jadi pertama sebenarnya memang nggak tahu, Ika sendiri jujur nggak tahu DPD itu apa, baru dengar. Sebenarnya udah sering dengar, cuman kan masih belum tahu nih tupoksi bedanya. kerjanya. DPD, DPRD itu kan agak rancu ya sebenarnya. Nah jadi dengan ikut itu baru cari tahu, oh ternyata DPD itu ini kayaknya menarik nih ikutan. Nah terus udah tanyain ke teman-teman lain juga kan. Biasa kan kalau ikut duta tuh pasti rame kan Bang Don yang pengen ikut, apalagi yang sebelumnya udah terjun Apalagi juga di pageant duta. fighter itu ya. Pageant, Teman-teman Tapi yang kayaknya sudah- orang takut ikut gara-gara takutnya terlalu politik gitu. Banyak yang takutnya di situ. Padahal ya Ternyata sebenarnya setelah terjun di dalamnya nggak ada politik sama sekali ya, apalagi DPD ini tidak berafiliasi dengan partai politik. betul. Apalagi ini kan kayak biasanya duta wisata kan adalah untuk seorang yang mewakili untuk menyuarakan isu-isu Isu pariwisata. Pariwisata. Kalau ini membuat menyuarakan isu-isu mengenai DPD RI, otomatis menjembatani antara DPD RI dan juga masyarakat, ya Masyarakat, tentunya biar bisa benar. lebih akrab gitu. Ih, keren banget. Makin akrab gitu. Ika, by the way, kalau kuliahnya di hubungan, kalau di kuliah hubungan internasional kah, ilmu politika atau komunikasi atau apa nih Ika? Tidak sama sekali ya, walaupun pekerjaannya di bidang komunikasi, tapi jurusannya malah awalnya di pendidikan bahasa Inggris. Oh, pendidikan bahasa Pasti Inggris. nyambung, pendidikan mendidik. Mendidik ya. Mendidik ya, jadi Mengedukasi seorang duta, terus. makanya. Mengedukasi. Oke, terus kalau seandainya awal-awal proses kalian ikutan nih, Berapa orang sih yang daftar, tau nggak? pas dari pendaftaran. Ada sekitar puluhan ya yang Puluhan, daftar. ya. Tapi kayaknya yang ikut interview kayaknya itu kan tersaring lagi ya. Tersaring Ada lagi. yang datang, ada yang enggak datang. gitu. Hukum alam lah ya. Hukum alam, seleksi, Seleksi alam ya. Seleksi alam. Iya, Terus betul. waktu itu boleh cerita nggak di awal-awal kalian ikutan gitu, apa aja mungkin yang paling diingat preparationnya, terus apa aja yang harus disiapkan waktu itu, mungkin Bia boleh silakan. Ya. Dosen Bia. Dan untuk kegiatan itu salah satu yang paling banyak itu yang mendaftar itu di Aceh, Bang.
Oh iya. Nah, jadi di Aceh Dari seluruh juga Indonesia nih? dari seluruh seluruh Indonesia, provinsi dari Indonesia. seluruh provinsi yang di Indonesia, Aceh juga salah satu provinsi yang memang banyak pendaftar untuk duta DPD RI. Banyak Nah, peminatnya ya? Iya banyak peminatnya, karena mungkin faktor yang mungkin hari ini tuh pemuda tuh emang udah suka dengan hal-hal seperti itu. Jadi pas Bia tengok, oh ternyata banyak juga nih saingannya. Iya. Pertama memang sedikit nervous ya untuk ikut kegiatan ini, sempat ragu juga, tapi Bia lihat kayaknya ini memang ada kesempatan dan Bia juga percaya diri. Nah, oleh karena itu Bia beranikan diri untuk memang daftar dan prepare-nya memang enggak yang sepersiapan itu, Bang. Jadi enggak yang misal pas pertama itu Bia cuman basically itu cuman baca tentang DPD, siapa anggota DPD. Jadi enggak yang sekompleks itu, tapi pas udah lewat wawancara pertama itu, Bia memang sudah sangat betul-betul, oh ini kayaknya ada kesempatan dan memang harus bisa memenangkannya. Nah, setelah itu pasang baru, target iya gitu sudah ya, pasang biar target. lebih memacu diri Iya, gitu ya betul. untuk tes-tes di babak selanjutnya gitu ya. Dan Bia sendiri ada nggak satu isu yang membuat Bia akhirnya lebih yakin untuk daftar ini? Bisa ada isu apa di daerah Aceh yang membuat Bia benar-benar tertarik sehingga mau menyuarakan itu lebih Iya. lanjut gitu? Nah, kemarin itu pas pendaftaran dibuka itu masih sangat hangat dengan isu demo, Kak. Oke. Nah, jadi Oh, pas takut ya isu demo tuh daftarnya. pasti kalau kita mau ikut ini, oh dikira kita udah ngejilat, udah masuk ke bagian ini, padahal dulu itu kita nggak setuju dengan hal-hal yang dibuat sama Dewan. Tapi kan di situ juga ada perbedaan ya antara Dewan Perwakilan Rakyat sama Dewan Perwakilan Daerah. Betul. Nah, jadi memang Bia lihat pas memang ada teman-teman Bia Berarti yang di awal naik September itu. waktu itu ya? Iya, di awal ya, September. saat isu itu Demo. lagi hangat-hangatnya. Ya, cuman karena memang di situ ada keresahan kita, ada permasalahan yang ingin kita ungkapkan, jadi kenapa enggak kita menjadi penghubungnya? Oke. seperti itu. Jadi niatnya tulus dan baik sebenarnya. Daftarnya juga gitu ya. berangkat dari isu tadi ya, Isu ingin tadi, lebih betul. menyuarakan isu tersebut. Oke. Iya. Kalau Kak Ika nih, Oh, pertanyaan yang sama. Kan yang sama dong. Pertanyaan sama dong. Karena di tengah kesibukan gitu ya, banyak hal yang harus dilakukan oleh Ika juga. Gimana nih persiapan awalnya waktu itu? Oke, nah Atau kalau- ya antang-antang aja sebenarnya. Tapi memang waktu itu kayak yang Mondon bilang ya, karena ada beberapa kesibukan, jadi sebenarnya belajar, tapi mungkin masih kurang maksimal di wawancara tahap pertama. Karena kan kita mikirnya kalau di duta-duta lain tuh pertanyaannya tuh tentang yang umum-umum aja kan, Umum Mondon, aja. misalnya kayak tentang diri kita sendiri gitu. Jadi benar-benar prepare-nya itu sebatas itu dan hanya baca sekilas gitu tentang DPD-nya maksudnya. Iya. Walaupun memang sudah dijelaskan kalau akan ditanya tentang kelembagaan DPD, tapi ternyata ketika interview wawancara tahap pertama tuh bahkan lebih susah daripada wawancara yang di nasional kemarin. Oh, Wawancara Iya. tahap kedua. tahap kedua di nasional langsung. Karena Iya, penjurian itu, dari nasional. gitu ya, Ya di interview karena kan di tahap 1 itu oleh orang DPD provinsi, yang tahap 2 setelah 3 besar itu yang pilih juara satunya itu dari orang pusat. Oke, itu dari semua finalis yang ada di Aceh dipilih satu untuk ke nasional gitu ya, Benar. di tahap kedua Di itu tahap ya. kedua. Nah, tapi lebih susah yang tahap pertama malah. Ya, lebih susah tahap yang Lebih pertama. susah Wah, karena itu ditanyanya Mencari detail. kualitas terbaik. Iya. benar benar benar. Tapi kita pengen tahu nih, kesusahan di tahap pertama itu seperti apa detailnya? Tahan dulu. Tahan Biar dulu. bisa di rumah lebih penasaran Benar, lagi. benar, benar. Karena kita bakal jeda setelah yang satu ini kita bakal balik lagi di obrolan pagi. Bikin hati makin happy. Nanti abang tanya dia telat atau Semuanya telah kuberi dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini, kau tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan
Anda mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Oh, oh, oh. Antara kau dan aku. Oh, oh, oh. Antara kau dan aku. Pagi di obrolan pagi, bikin hati makin happy. Yeay, kita udah kembali ditemenin Bang Khairul hari ini. Yeay, Jadi, sudah seperti sembuh biasa. dia. Alhamdulillah ya, ya ampun. Makasih Bang Khairul. We miss you loh. Yes. Iya. Dia udah kembali lagi akhirnya ke meja dan comeback. Bener. tempatnya. Nah, Baik. kita juga kembali lagi nih Ah. bersama pemirsa di rumah, Yes. pastinya dengan dua bintang tamu kita hari ini udah hadir, Duta DPD. Nah, Iya. kita tadi udah nanya-nanya kan Don, Kak Ika Mhm. sempat terhenti tadi pertanyaannya gimana persiapan di tahap interview pertama. Nah, Ada cerita unik nggak yang akan dibagikan? Ini sangat unik sebenarnya karena Sangat unik sebenarnya sangat ya. unik. Karena jurinya menunggu kebetulan ya. Waduh, aduh, gimana ceritanya? Itu gara-gara sebenarnya sebelum interview itu ada ini benar sebenarnya ada kegiatan Aceh Film Festival kan itu baru selesai. Nah itu full kegiatannya dan besok paginya tuh langsung jadwal interview. Nah terus Oke. sebenarnya itu agak keteteran karena belum nyiapin berkas sebenarnya. Jadi sebenarnya jadwal interview kan jam 8.30 ya. Cuman kan nyampenya jam 11 ke sana Waduh. akhirnya. telat banget kan? Telat banget ya. Cuman memang nggak dibilang jam berapa sih, maksudnya pokoknya dari startnya dari jam 8.30 sampai selesai nanti jam 12 gitu. Jadi mikirnya tuh boleh datang di jam berapapun gitu. Padahal kan sebenarnya sistemnya nggak kayak gitu Nggak kan. kayak gitu, datangnya harus dari awal. Harus sebenarnya. dari awal Oh, gitu. aduh. Jadi agak sempat sedikit menunggu di sesi pertama itu. Dan sebenarnya kayak yang Ika bilang tadi itu kan tahap pertama tuh wawancaranya tuh paling susah karena di situ ditanya bahkan semua kayak tugasnya DPD, selain tugasnya itu juga cara DPD itu bersidang. Jadi benar-benar sedalam itu ternyata. Kan yang dibaca tadi itu hanya permukaannya aja ya. Ternyata ditanya sampai segitunya. Sedalam itu gitu ya. itu gitu. Nah, tapi memang di situ Ika karena cuman baca sekilas ya, tapi memang itu harus dipelajari lagi sih sebenarnya. Cuman mungkin karena Ika ada bawa program ketika wawancara. Mungkin itu yang agak ngebedain ya. Baik. Program apa yang Ika bawa waktu itu? Oke. Nanti kita tanya si Bia juga Iya, deh ada programnya program apa apa kalau ada gitu ya. ya. Kalau Ika apa nih Kak? Kalau Ika memang program itu kan Aspiration Hub, jadi kayak wadah penghubung antara DPD dengan mahasiswa ataupun masyarakat khususnya generasi muda ya. Karena kan kalau kita lihat anak muda zaman sekarang tuh kan kritis-kritis semua ya. Jadi mereka tuh benar-benar bersuara terus tuh kalau sesuatu hal yang mereka nggak setuju pasti mereka bersuara dan kayaknya tuh penting untuk mewadahi antara dewan dengan masyarakat supaya aspirasi itu tersampaikan dengan cara yang baik gitu. Karena kan daripada demo dan segala macam merusak fasilitas yang seperti yang kemarin itu. Jadi sebenarnya tuh perlu ada ruang bicara aja karena anak muda tuh tahu kok apa yang ingin mereka sampaikan. Cuman mungkin karena nggak ada wadahnya gitu. Iya, semua betul. butuh ruang. Semua gitu butuh ya. ruang. Sendiri. Agak kesel ya kalau denger lirik lagu itu ya. Nggak terus dapat. kalau Bia sendiri gimana sih persiapannya? Persiapannya. Jadi kalau kita Mantap lihat banget dari ya, kayaknya. persiapan kayaknya kalau sesuatu yang pengen Bia ikut memang Bia memang matangkan terlebih dahulu persiapannya. Cuman kalau di DPD kemarin itu di dutanya Bia apa ya memang pertama tuh sempat gak niat juga mau ikut apa enggak karena kebetulan Bia Ragu sendiri itu itu istilahnya ya. masih ada keterlibatan dalam salah satu organisasi sebelumnya. Jadi kalau memang Bia ikut ini andil di sini apakah nanti ada bisa untuk ada dispensasi atau gimana. Jadi sempat ragu juga. Namun kalau Bia bilang ini adalah risiko. Jadi kalau memang Bia mau ambil pasti ada jalan keluarnya sendiri nanti ke depannya. Dan alhamdulillah memang bisa diterima dengan baik juga nanti. Nah, jadi kalau pas di wawancara itu memang kalau di juri itu memang agak sulit ya pertanyaan-pertanyaannya dan
ketika sebelum wawancara kami itu sempat duduk juga dengan beberapa peserta lainnya. Oke. Nah di situ memang Yang puluhan orang itu ya. yang puluhan ya, orang itu ya di situ sempat sharing-sharing juga. Jadi udah gak segugup itulah untuk ikut wawancara ini. Udah sedikit dapat spoiler Iya, lah ya. udah ya. dapat Oh, udah spoiler, ditanya ini, Dapat spoiler, kemudian dapat apa ya, semangat juga dari orang ini. Tapi peserta lainnya juga support juga. Karena Saling ada menjatuhkan beberapa juga juga yang ya. udah saling kenal juga Kak. Nah jadi memang sebelum wawancara itu ada sedikit baca-baca lagi, dan pas wawancara sendiri itu memang agak lama Bang. Lama? Kalau Berapa menit di kira-kira wawancara waktu di wawancara di provinsi ya, 20 menit. 20 menit untuk satu peserta. Wow. Bahkan ada yang 45 menit. Ngapain itu? Iya. Atau simulasi sidang kan? Iya. Ada nggak pertanyaan yang buat dia tuh, aduh apa ini? Ada nggak yang sampai buat gitu? Iya. Momen mungkin yang paling teringat gitu selama Momen paling dalam teringat interview. itu ketika simulasi berbicara dengan presiden. Nah, ya itu benar. Iya. ada momen Iya. simulasi berbicara Itu dengan terakhir presiden. tapi paling membekas. Oke, itu gimana sih? Gimana Coba sih caranya contohin gitu ya. kan? Halo, assalamualum Pak Prabowo. Teman di rumah. Gimana? Presiden selama 1 Iya. menit. Boleh Silakan, dari ya. dia Iya. boleh. Boleh. Skype Iya dong. Kalau Ika mah udah biasa kita lihat. Mungkin ini simulasinya pas kita Iya. mungkin ada salah satu kegiatan yang mungkin di situ dihadirin sama presiden, sama Pak Prabowo. Pertama kita kenalin diri sebagai duta DPD, kemudian kita kenalin ya daerah mana asal kita, dan juga dewan DPD anggota DPD yang memang berasal dari daerah tersebut. Nah, kemudian kenalin diri dan mungkin kalau memang bisa dibantu di agenda tersebut, kita sebagai duta juga harus bisa mendampingi beliau sampai acara itu berakhir. Nah, mungkin seperti itu ya. Kemarin contohin dong gimana? Contohin. Mau dicontohin boleh dong. Kita harus melihat nih cara, Iya, benar. karena nggak tahu ya cara berkomunikasi dengan presiden itu gimana gitu kan. Siapa tahu kita nanti diundang ya Don ke Istana Ya, Negara. karena otomatis kita harus melalui Let Call Teddy dulu kalau mau ngomong. Let Call Teddy, ya. Silakan. Ya. Izin Bapak, kenalin saya Muharram Ambia. Ini sebagai presidennya, iya, boleh? Ini presidennya di depan Presiden. ya? Oh, Presiden di depan. Di depan, Nah, boleh di kamera ya, di kamera ini ya. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Muharram Ambia, Duta DPD RI. Duta DPD RI ya, ini nasional ya. Oh, sudah Duta DPD RI. Nah, jadi saya berasal dari Provinsi Aceh, Bapak. Dan hari ini kebetulan saya dipercaya dan terpilih sebagai Duta DPD RI. Dan kebetulan dari daerah saya ada Pak Haji Uma, Pak Azhari Cage, dan Bu Udar, kemudian Pak Ahmada yang memang menginspirasi saya sehingga hari ini saya bisa berada di tempat ini, dan juga kalau memang ada beberapa hal yang bisa saya bantu sebagai Duta DPD RI, saya siap membantu Bapak. Oke. Mungkin seperti itu ya. Seperti Kurang itu lebih. ternyata. Ternyata gitu ya udah ada kisi-kisinya ya. Iya, jadi udah ada alurnya nih, harus perkenalkan diri dulu dan juga memperkenalkan daerah asal dan juga anggota-anggota DPD RI yang berasal dari daerah tersebut gitu ya. Di deep interview tuh ditanya nggak isu yang mau kamu bawa atau ya isu Kalau yang Ika mau tadi kamu kan bawa ada ke apa nasional namanya? tadi. Aspiration Program Hub kerja, gitu ya. program Iya. kerja juga apa sih program kerja BIA? Kalau BIA itu sendiri kemarin itu membawa yang namanya tuh share and listen to masyarakat. Jadi kita tuh kayak membuat suatu forum diskusi. Di situ kita memang menanyakan ataupun berdialog ya dengan masyarakat dan juga anak muda khususnya Bang. Jadi di situ kita pertanyakan tentang permasalahan-permasalahan di daerah, baik itu di provinsi, di kabupaten, sehingga kalau memang ada keresahan, kita sebagai remaja itu bisa banget buat sharing, baik itu dari membuka dialog, diskusi, ataupun bahkan BIA sendiri juga menyampaikan kalau memang kita dalam anak muda ini juga harus melek media sosial ya, dengan membuat video atau konten-konten kalau memang ada keresahan yang mau dibawakan. Nah, jadi memang bukan hanya seperti forum dialog, tetapi dia juga menekankan di situ untuk kita juga harus memang aktif ya di media sosial untuk membawa isu-isu tersebut. Nah, seperti itu. Berarti kalian berdua nih kalau bisa dibilang programnya Hampir mirip ya. Bisa mirip ya, bisa saling berkoordinasi satu sama lain nih kalau Betul, terpilih betul. nanti ya.
Kalau combine. Ika dengan Aspiration Hub-nya, kalau si Bia kan juga fokus untuk menyuarakan dan menggunakan sosial media juga, Iya, gitu Mengajak ya. masyarakat untuk Betul. ikut proaktif ya menyuarakan isu tersebut. Iya. Nah, berbicara tentang masyarakat yang aktif, nanti di segmen 3 kita bakal kasih lihat nih dan visual mereka dalam waktu ini pemilihan membuat video perkenalan ya. Oh, Untuk Iya. perkenalan. baik, baik, baik. Oke, Di segmen ini 3 tapi ya? segmen 3 nanti. Oke, Iya. nah Iya. untuk di tahapan seleksi tadi, di seleksi pertama, itu kan sulit ya. Apakah yang mewawancara kalian langsung itu adalah anggota-anggota DPD RI kita, atau perwakilan DPD RI yang ada di Provinsi Aceh? Tapi yang mewawancara kalian? sebenarnya karena kebetulan kan dapatnya di Senin ya, di pagi itu sesi paling pertama karena ada 2 hari kan. Itu sebenarnya ada Ibu Darwati juga sebagai juri. Cuman ketika Ika sampai itu udah telat kan. Jadi Ibu Darnya ada kegiatan lain. Tapi sebenarnya ada Ibu Darwati. Langsung anggota DPD-nya berarti. Ada juga anggota DPD-nya. Tapi mungkin karena kan anggota DPD ini fokusnya dia kan di 2 ya Bang. Jadi mereka tuh memang bolak-balik Jakarta Aceh. Bolak-balik terus gitu Bolak-balik ya? terus. Reses istilahnya. Oh, iya, Untuk reses. isu langsung ya. Karena kalau mereka ke Aceh berarti mereka lagi cari isu apa yang perlu dibawa ke nasional. Berarti kalau ke nasional mereka lagi nyuarain aspirasi gitu. Jadi kebetulan waktu itu yang ada hanya Bu Dar ya waktu itu. Terus yang lain yang mewawancarain kami itu adalah orang kantor DPD-nya. Jadi ada kepala kantornya. Kepala kantor perwakilan Iya, DPD benar. RI Aceh gitu Asal ya? Aceh. Oke, kalau dia waktu itu dari pertama apa hari kedua waktu itu tesnya sama Ika? Hari pertama, Pertama cuma di juga? siangnya. Oh di Beda. siang ya? Siangnya, Oh iya. berarti karena rame ya pesertanya dan agar maksimal di dalam karena sampai 45 menit. 45 menit. Sangat Iya, ada yang sampai makan 45 waktu ya interview. Iya, jadi makanya kayak dibagi-bagi dalam 2 hari dan baru ada pagi ada siang gitu ya? Iya, betul. Kalau Bia waktu itu yang wawancara siangnya siapa aja? Kebetulan juga di situ ada dihadiri sama Pak Kepala Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Aceh, kemudian juga ada kemudian dari bagian kantornya juga di situ tapi paham tentang psikologi, kemudian juga ada juri yang memang menjuri tentang wawasan kelembagaan di situ dan juga wawasan umum. Oh baik. Nah, jadi memang juri itu bukan dari anggota DPD ya. Kalau di sesi siang karena kebetulan Bu Dar ada kegiatan lain sehingga nggak bisa untuk menghadiri pada siang harinya seperti itu. Baik. Kalau tahap kedua nih kita penasaran juga nih tahap kedua. Itu kan dari sekian puluhan orang dikerucutkan jadi berapa Iya. sehingga memasuki tahapan kedua? Jadi 3 besar di setiap provinsi itu langsung dipilih 3 Tiga besar, pasang. 3 pasang ya, 3 besar, 3 laki-laki dan 3 perempuan, perempuan. gitu ya. Oke, terus Tapi nggak langsung tahapannya gimana? dipasangin. Setelah 3 pasang itu apa lagi tahapan yang dilalui? Setelah 3 pasang itu memang sebenarnya langsung ke interview tahap 2 untuk persiapan yang memang udah dibilang gitu. Jadi sebelum itu kami ada briefing sama kantor setelah pengumuman yang lulus di tahap 1. Jadi nggak langsung tiba-tiba tahap 2 karena kan memang agak kompleks ya tentang materi DPD, apalagi materinya tuh kadang-kadang nggak tershare secara lengkap di Instagram. Jadi memang kita harus belajar itu tuh ke kantornya gitu karena informasinya masih minim kan. Jadi memang orang kantornya briefing dulu, ngajarin dulu dan ngejelasin oh sebenarnya sistem DPD itu bersidang gini gitu yang dilakuin ini tugasnya gitu. Jadi didalamin lagi baru setelah itu kami prepare untuk di wawancara tahap 2 nasional. Nah di nasional malah wawancaranya itu singkat ya cuman 10 menit. 10 menit aja. 10 menit Apa aja. sih yang ditanyain waktu wawancara nasional itu? Kira-kira sama nggak pertanyaan antara Bia sama Ika nih? Sama yang nggak ditanyain? Kalau Bia apa aja Kalau sih? Bia apa aja Beberapa sih? ada yang berbeda ya. Iya. Mungkin kalau Bia tuh lebih ke fungsi dari DPD itu sendiri. Nah, kalau fungsi DPD itu kan kalau kita melihat dari segi undang-undang pada pasal 22D ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelaskan bahwa fungsi kelembagaan DPD RI itu untuk legislasi, penganggaran, legislasi dan pengawasan. Jadi di situ bukan hanya kita juga membuat peraturan untuk diusulkan ke DPR RI, tetapi juga bisa mengawasi peraturan tersebut agar keputusan itu memang bisa menjadi undang-undang. Nah, namun kalau kita lihat ya banyak juga pertanyaan tentang diri kita, kemudian kalau kita nanti jadi duta itu apakah program apa yang mungkin kita bawa dan inisiasikan dan kemudian kalau memang ada peserta lain ya yang menang dan juga bisa mengungguli kita gitu, gimana sikap kita dan juga
kalau orang lain yang menang, apakah kita nanti bantu nanti gitu. Oke. Pertanyaan-pertanyaan personal dan Personal, iya, psikologikal betul. seperti itu Psikologi ya. Kalau Kak Ika Oke. sendiri apa aja yang ditanyain di wawancara tahap kedua kemarin? Oke, kalau di tahap kedua itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Pertama di perkenalan, nah di perkenalan itu memang disuruh maksimalin karena ketika kita perkenalan itu waktunya belum dihitung ternyata Mbak Nun. Jadi itu bisa panjang aja gitu perkenalannya. Jadi Kak jelasin background, terus setelah itu ditanya visi misi, apa yang tertarik pengen daftar visi misi. Nah tapi Kak tuh jawabnya tuh langsung jawab visi misinya ini, terus langsung jawab program. Jadi tentang program tuh nggak ditanya lagi karena udah dijawab sendiri gitu. Oh, itu trik ya. Trik. Jadi mereka nggak perlu gali Dan terlalu langsung banyak. menawarkan ya. Langsung tanpa harus ditanya, ditawarkan. Dijawab gitu. Oh, baik. Itu triknya berarti ya. Triknya. Terus paling tentang DPD Aceh, siapa yang kamu kenal dan kontribusi apa yang menurut kamu tuh paling berkesan. Nah, paling itu sih. Wah, luar biasa. Waktu ditanyain kontribusi, Kak Ika jawabnya apa kemarin? Itu yang waktu permasalahan yang di Pulau Banyak itu, yang ada perebutan sengketa. Nah, di situ kan perannya DPD itu memang paling vital di situ kan, Betul, karena betul, tentang otonomi daerah gitu. Jadi jawab itu. Luar biasa. Seru ya kalau dengar cerita mereka ya. Wah, kita nggak sabar nih untuk pengen tahu kira-kira di nasional bakal ada agenda apa, persiapan mereka menuju di nasional seperti apa, dan juga kita akan lihat visual nanti di segmen ketiga. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di obrolan pagi, bikin hati makin happy. Saat kita bersama, di waktu kita tertawa menangis merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan rasa di melaku melayang jauh dari jiwaku, juga mimpiku. Biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa indah. Sekilas kau tampak layu, jika kau rindukan gelak tawa yang warnai lembar jalan kita. Ragu tak tegaklah mimpiku dan mimpimu, terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa indah. Thank you. Bikin hati makin happy. Nah, terima kasih Bang Khairul. Terima kasih juga pemirsa di rumah masih setia nih nontonin kita
di TVRI Aceh di program Obrolan Pagi. Yes, benar banget. Dan di segmen ketiga ini sesuai janji kita bakal Menghadirkan visual visual. mereka Kita nih. bakal lihat mereka apa ya? Visual apa itu? Ika dan juga Bia. Video pertama, oh ya sebelum wawancara pertama itu ada disuruh buat video tentang. Oke, ya, kita coba lihat dulu DPD. visualnya. Ini sesuai juga sama program kerja Bia ya tadi, mengajak masyarakat atau anak muda untuk Anak lebih muda, proaktif di betul. sosial media. Mana Kita nih lihat visualnya apakah sudah ready? Kita coba lihat. Nah, Aduh, ini malu mari sih. kita lihat. Ada suaranya. Gak ada suaranya ya berarti. Sebut dengan DPD RI atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kalau di luar negeri kita sebutnya dengan senator. Kalau kita menilik sejarah, memang senator ini pertama kali dikenal di Romawi sebagai salah satu pemegang keputusan tertinggi untuk menyeimbangkan kekuasaan antara rakyat dengan pemerintah eksekutif. Dan sekarang konsep senator ini kemudian diadopsi oleh berbagai negara modern seperti Amerika dan Indonesia. DPD dibentuk sebagai pengganti utusan daerah melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada 9 November 2001. Karena dulunya sistem pemerintahan itu dianggap terlalu sentralistik, apalagi dulunya utusan daerah ditunjuk, sementara sekarang Dewan Perwakilan Daerah bisa dipilih sendiri oleh rakyat. Jadi jelas memang pentingnya DPD ini adalah untuk menyeimbangkan antara pusat dengan daerah, untuk menyampaikan urusan regional ke tingkat pusat, serta untuk memperkuat otonomi daerah. Dan saya Radha Malika, seorang presenter dan juga public speaker lewat dunia media, saya terbiasa menyampaikan isu penting dengan cara yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami. An essential thing to be the next Senator Ambassador of Indonesia. We need change, we need information in the way we communicate with each other. And I'm ready to bring it to the program Aspiration Hub, sebuah inisiatif komunikasi publik yang menghubungkan antara senator dengan masyarakat daerah, khususnya anak muda, melalui konten digital dan forum dialog interaktif. Tujuannya jelas membuat DPD RI ini lebih transparan, aksesibel, dan engaging. Karena generasi kita butuh bukan hanya mendengar, tapi juga butuh untuk merasa didengar. Oke. Keren sekali. Wuh. Visual Malu ya. dari Irham Ika, kalau dari Bia ada visual juga nggak? Ada. Masih ada visual lainnya Iya, kita? masih ada nggak? Kita Biar coba lihat visual saksikan lainnya. visual Apakah dari Bia. masih ada satu lagi? Silahkan. Nah. Oh, ada. Halo Sobat Duta Muda, kenalin aku Muharram Ambia dari ujung Pulau Sumatera, Aceh. Dan ini kisahku berproses untuk Indonesia. Ternyata benar kata Gus Dur, Indonesia. Tapi untuk semua, sejak remaja aku aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan. Tahun 2025 menjadi kali pertama aku menjelajah ke negeri jiran sebagai bentuk komitmen untuk belajar dan pulang membawa ilmu yang bisa membangun daerah. Selain suka mempelajari hal baru, bersama Forum Genre Aceh, aku juga sangat terobsesi untuk memberikan dampak melalui gerakan sosial kepada remaja. Dan hari ini aku melangkah untuk mengikuti pemilihan duta DPD RI 2025. Mengapa? Karena aku percaya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara yang mewakili kepentingan daerah. DPD RI dibentuk agar suara masyarakat di setiap provinsi bisa didengar langsung di tingkat nasional. Anggotanya dipilih oleh rakyat dan bertugas menyuarakan aspirasi daerah, mulai dari otonomi, pengelolaan sumber daya, hingga pembangunan berkelanjutan. Perjalananku ke Malaysia juga menyadarkanku bahwa peran DPD RI sangat penting, bukan hanya sekedar tentang politik dan hukum, tetapi juga bagaimana kebijakan nasional harus berakar dari kebutuhan rakyat di daerah. Sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan, aku percaya pembangunan tidak boleh hanya terpusat, tetapi harus merata hingga ke pelosok negeri. Melalui Duta DPD RI, aku ingin menjadi jembatan yang menghubungkan Aceh dengan Jakarta dan memastikan setiap aspirasi sampai ke Senayan. Oke, itu dia. Keren banget. Ini ternyata memang orang-orang yang sangat aktif ya Iya, di benar-benar. kehidupan organisasinya kayak Bia tadi ya, aktif di forum genre juga Iya, gitu kan, udah sampai ke negeri jiran Iya, ya. dan Kak Ika sendiri biasa menyuarakan aspirasinya lewat konten media sosial. Betul nih. sekali. Jadi nggak cuma asal membuat program kerja, tapi dia sendiri sudah mulai melakukannya. Sudah Benar. lebih dulu dilakukan. Yes, dan Oke. sekarang kita mau masuk ke segmen dikepoin ya. Kita bakal bukan menyuruh juga sih. Ini adalah memberikan space kepada mereka untuk saling bertanya sebagai duta DPD RI, chemistry-nya seperti apa. Apakah udah pernah di tahap berdua ini? Belum ya. Ini adalah momen kalian untuk berbicara satu sama lain, Oh, ya, gitu saling ya. bertanya. Untuk saling
Ini dia. bertanya dan berbicara. Oke, Pertanyaan ada di silakan. sini. Silakan ini Bia iya. untuk bertanya. Oh, Ini ditanyain ke Bia. oke. Siapa duluan nih yang Sebentar. tanya? Apakah benar ini? Benar. Benar ya. Silakan untuk Malika. Oke. Oke, dari Bia duluan nih. Oke, oke. Pertanyaannya, pernah gak sih disangka duta itu cuman foto-foto doang? Oke, langsung jawab aja nih, Mbak. Boleh, silakan. Oke, pernah banget. Apalagi kemarin tuh kan sebelum ikut TPD pernah jadi duta wisata. Jadi banyak banget yang karena kan duta wisata dengan pakaian Acehnya setiap menyambut tamu kan. Jadi mereka tuh lebih fokus ke tugasnya duta itu sebagai orang yang nyambut tamu aja, sebagai di depan gitu. Padahal sebenarnya kita juga melakukan banyak program lain di luar itu. Ada program-program yang kita buat bersama ikatan yang terjun langsung ke lapangan. Jadi pernah Pernah banget. Oke, kalau dari Ika ke Bia. Bia, pujian paling aneh yang pernah kamu terima sebagai duta itu apa? Pujian Paling paling aneh. Yang kedengaran paling sarkas aneh. gitu mungkin. Pujian paling aneh gitu apa? Pujian paling aneh sih apa Atau ya? nggak ada? Semuanya Atau nggak pujiannya ada? baik, bagus kayak gitu. Ih, keren gitu. Iya sih, belum ada ya kayaknya. Belum Belum ada ya? yang pujian aneh. Karena sejauh ini pujiannya yang diterima biasa apa aja? Ya, kalau jadi duta itu keren, aktif, pintar. Oke. Calon profesional menantu gitu. idaman gitu ya? Enggak? Belum Belum ada yang sampai muji situ. gitu enggak? Atau aduh kamu ganteng banget abis ini jadi Calon dewa masa depan. calon menantu ibu aja mau enggak gitu? Belum ya, Belum ada. Oke. Oke. Kita tunggu nextnya mungkin ada. Kok Kak Ika ada nggak pujian yang aneh gitu? Pujian aneh. Enggak. Paling nggak tahu ya pujian yang aneh itu gimana. Karena kita berpikir positif. Pikir Iya, ya, kita iya, berpikirnya tuh positif. tetap Adalah positif pujian. gitu. Betul, oke. Dan ini kan udah di akhir acara ya, udah di akhir obrolan pagi. Kita pengen tanya juga bocoran sedikit tentang agenda agenda selama kalian nanti. di nasional nanti. Siapa mungkin yang mau mewakili? Ya, singkat Oke. aja. Mungkin kalau agenda ke nasional, jadi selain nanti di sana kita dinilai oleh berbagai macam dewan juri kayak ada pimpinan DPD-nya langsung nanti juga akan menilai siapa yang menang, terus ahli psikologi dan lain kayak biasa. Nanti juga ada sesi catwalk bersama yang akan diajarin oleh Miss dan putra-putri Indonesia nanti juga akan ngebantuin. Jadi acaranya walaupun fokusnya sebenarnya persiapan kami itu lebih ke wawasan DPD-nya, tapi nanti juga ada semi-semi pageant-nya sedikit gitu. Jadi tanggal 29 sampai di tanggal 1 November nanti malam finalnya. Malam finalnya. Itu 1 di mana malam November. finalnya? Di Gedung Nusantara. Oh, Gedung Nusantara ya. Atau Gedung MPR itu ya. Oh, Gedung iya MPR. sekali. Luar biasa sekali. Kita tunggu ya. Benar. Dan kalian berdua ini Mereka. apakah akan berniat nantinya menjadi anggota DPD beneran di masa depan? Tapi sudah ada tawaran sebenarnya. Sudah ada tawaran. Sebentar lagi kita berbicara dengan Ibu Dewan. Iya. Ini kalau mau ikutan DPD, menjadi anggota DPD kan tanpa perlu ada partai politik ya. Dan ini bisa langsung maju. Jadi kedepannya ada niatan berarti ya, pengen ya untuk dari pertama jadi dutanya aja dulu. Kedepannya baru beneran Jadi anggotanya. anggotanya. Mungkin dari Bia pesan terakhir ya. Mungkin pesan-pesan untuk closing teman-teman. statement-nya. Ya, closing statementnya buat teman-teman di rumah apa? Nah, untuk kita sebagai remaja atau pemuda, memang hari ini kita sebagai pundak negara untuk bisa memajukan bangsa. Kenapa? Karena hari ini kita lihat bonus demografi itu sangat besar ada di Indonesia dan itu dipegang oleh remaja ataupun Gen Z yang ada pada zaman sekarang. Oleh karena itu, sebagai duta DPD RI, saya sangat mengajak teman-teman untuk bisa kita saling berkolaborasi untuk bisa untuk menciptakan bangsa ataupun negara yang memang paham dengan demokrasi, paham dengan isu-isu daerah, paham dengan isu-isu masyarakat, dan itu yang paling penting yang harus kita jadikan sebagai hal yang memang aware bagi diri kita, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Ika, dikit aja Kak, dikit aja, benar-benar dikit nih. Singkat saja, seperti kata Kak Agam, Oke, cepat. mungkin tadi udah dijelasin sama Bia, jadi jangan lupa dukung kami ke nasional, Duta DPD RI Aceh yang mewakili ke nasional supaya nanti suaranya dari teman-teman dari daerah juga bisa kita bawa hingga ke tingkat nasional. Oke, paling itu aja. thank you. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Terima kasih. Bia dan juga Ika. Good luck buat kalian, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Kita percaya sama kalian.
ya. Kalian keren banget. Oke, itu dia pemirsa obrolan kita selama 1 jam ke belakang bersama dengan Ika dan Bia. Mereka adalah Duta DPD RI perwakilan Aceh yang akan bertanding tanggal 29 November nanti di Jakarta. Oktober ya? Ya dari Oktober ini. Oktober sampai November. Oktober sampai dengan 1 November nanti di Jakarta. Oke, dan kesimpulan mereka tadi juga sekaligus mengakhiri, kayak berita ya nih, Iya. sekaligus untuk kita di program obrolan pagi hari ini. Tapi jangan sedih, karena kita bakal balik lagi besok di jam yang sama dan pastinya di channel yang sama TVRI Aceh. Oke. Akhirnya saya Dara Ismadana. Dan saya Doni Wijaya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri dan terima kasih sudah bersama kami 1 jam ke belakang dan sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Sampai jumpa. Rasa-rasanya aku telah keliru memilih kamu sebagai kekasihku cintamu. Waktu bayimu semua bermain dan ku bermainkan ku seperti ular yang sangat berbisa suka memangsa diriku tergigit cinta. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap usiamu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap usiamu. Bisa-bisanya aku terkena, bisa-bisanya aku terlena. Rupa-rupanya kau berbahaya, rupa-rupanya kau sama seperti ular, sangat berbisa, suka memangsa diriku tergigit cinta. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap